Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian hanya dekat Allah. Hanya dekat padamu. Satu
Terima kasih Tuhan. Kami rindu bersamamu Tuhan, bersekutu di dalam hadirat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, topang kami Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan kami yang dalam pergumulan, Engkau memberi kekuatan yang baru kepada kami Tuhan, untuk kami menjalani, menghadapi tantangan kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati ibadah kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah hadir maupun mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya kuasa-Mu Tuhan yang hadir di dalam kehidupan hamba-Mu. Demikian kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Kiranya hanya urapan dan kuasa Tuhan yang menyertai kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berbakti kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita memuji nama-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita semua kami berdiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu suara kami nyatakan satu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Raja atas dunia
Engkaulah Raja yang atas dunia, yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, memerintah untuk selamanya. Bersama gereja segala abad kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, air darah dalam Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih kuat kita bangkit berdiri? Masih kuat bangkit berdiri? Kita naikkan pujian kecaplah dan lihatlah. Kasih setia dari betapa baiknya rasakan hati kasih setia Ya, silakan dulu kembali Bapak. Saya membuka. Dan bencana siap dibantu, tapi kami
Bagaikan bencana. Siap dibantu kita masa selalu jadikan Allah dalam adalah sesuai rencanamu. Askar sempurnakan segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, segenap jalanku, memuliakan namamu. Saya serahkan kepada Anda. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan.
Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami ada diberikan kesempatan beribadah dan juga ada di antara kami yang beribadah boleh melayani pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang begitu mulia yang harus kami kerjakan dan terus boleh kami kerjakan selagi Tuhan mempercayakan itu bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami kembali bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami sekalian, dan urapilah hamba-Mu supaya kehadiran hamba menjadi tidak sia-sia bagi sidang jemaat-Mu. Dan hamba rindu tidak hanya sidang jemaat-Mu yang diberkati, tapi hamba juga diberkati. Dan setiap yang mengikuti atau yang melihat di YouTube juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik sidang jemaat yang dikasih Tuhan, belum saatnya nats ini kita buka sebenarnya karena berkaitan dengan Natal gitu ya. Tapi ada baiknya untuk kita pelajari bagaimana kehidupan setiap orang ada dalam rancangan Tuhan atau ada dalam rencananya Tuhan begitu ya. Sama seperti Yusuf dan juga Maria. Saya yakin kita juga ada di dalam rencana Tuhan. Karenanya mari sidang jemaat kita membaca Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Matius pertama atau Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan membaca secara bergantian. Saya berharap kita tidak terpengaruh ya. Maklum gereja kita ada di sekitar rumah gitu ya, rumah penduduk. Jadi bertemu tembok. Jadi kalau ada yang merenovasi atau memperbaiki rumah, udah pasti terdengar suaranya, tapi itu tidak akan mengganggu kita. Saya akan memulai pembacaan kita di ayat 18 sidang jemaat ayat 19 demikian seterusnya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Sidang jemaat nanti ada waktunya bacaan ini akan dibaca lagi di bulan Desember gitu ya. Sesuai dengan tema khotbah. Kalau seandainya sidang jemaat hadir di undangan perayaan-perayaan lain dari gereja yang di mana ada saudara atau ada teman dan sahabat
mengundang sehingga Bapak Ibu bisa hadir dan bisa jadi ayat ini kembali diperdengarkan kepada kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Yusuf dan Maria, dua tokoh yang akhirnya resmi menjadi suami istri, begitu ya, menjadi suami istri yang dimana mereka secara pribadi dan secara keluarga ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, yang Tuhan pakai hidup mereka ini untuk menggenapi apa yang Tuhan rancangkan. Kalau Yusuf dan Maria secara pribadi dan akhirnya mereka berumah tangga dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa, saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita semua, baik kita secara pribadi atau di dalam keluarga kita yang ada di dalam rancangan Tuhan, juga dipakai oleh Tuhan. Amin. Karenanya saya memberi tema pagi ini, rencana Allah atas kehidupan. Jadi Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah miliknya. Kita ini adalah pilihannya. Kita ini adalah orang yang berarti bagi Tuhan. Kita ini adalah rekan sekerja Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, adakah yang merespon? Adakah yang peduli? Adakah yang memahami kalau dia juga sesungguhnya ada di dalam rencana Tuhan? Bagaimana responnya kalau itu bicara respon? Cepat atau lambat? Dilakukan atau ditunda? Itu kembali kepada masing-masing orang. Dan bahkan tidak jarang juga orang menolak. Tidak mau ambil bagian di dalamnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, seiring dengan waktu atau berjalannya waktu, maka seseorang itu pasti juga akan terbawa kepada rencana Tuhan yang mungkin saja awalnya dia menolak. Yang mungkin saja awalnya dia tidak setuju. Yang mungkin awalnya dia tidak mau, sidang jemaat. Tapi kalau Tuhan sudah teguhkan, Tuhan nyatakan dan Tuhan teguhkan, itulah yang memungkinkan seseorang akhirnya mengambil respon yang tadinya ditolak, yang tadinya dia tidak suka, yang tadinya dia menjauh menjadi orang yang menerima. Contohnya Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf ini awalnya menolak. Ya, karena dia memang tidak tahu seperti apa perjalanan menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, ayah dari Yesus sebagai manusia, suami dari seorang Maria. Yang awalnya bagi Yusuf, ternyata Maria bukan orang yang baik-baik. Yang awalnya, tapi setelah itu kan kita melihat endingnya, Tuhan meneguhkan, Tuhan membukakan, Tuhan menyingkapkan, yang akhirnya Yusuf menerima dengan sepenuh hati. Amin. Nah, bicara tentang rencana Allah atas kehidupan ini, yang pertama itu Allah punya rencana. Allah punya rencana atas kehidupan kita. Ya, baik tadi perorangan maupun keluarga. Sebagaimana kita bisa lihat di ayat 18, dan juga ayat yang ke-19. Saya sudah katakan dari awal Bapak Ibu sidang jemaat, kita ini milik Tuhan. Kita ini ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kalau kita sadar bahwa kita sama seperti Yusuf, kita sadar kita sama seperti Maria yang ada di dalam rencana Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya, kita semua harus sama seperti Maria. Apa jawaban Maria waktu dia akan hamil
bahwa kehamilan itu bukan karena pekerjaan manusia tapi pekerjaan Allah. Tadi kita baca dari Roh Kudus. Kalau sidang jemaat baca di kitab Lukas, maka di sana Maria berkata apa? Jadilah seturut kehendak Tuhan. Karena dia adalah sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi sebagaimana tema tahunan kita untuk tahun depan itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Kalau Yusuf kehidupannya berliku setelah menjadikan Maria sebagai istrinya, dan dia punya tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan Yesus sidang jemaat. Awal-awalnya itu tidak mudah. Tapi kita lihat nama mereka tercatat setiap tahun ada perayaan Natal. Namanya Yusuf, nama Maria, ini selalu disebut. Amin. Selalu diperdengarkan kepada kita. Bukankah itu sesuatu yang istimewa? Bukankah itu sesuatu yang baik sidang jemaat? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka? Orangnya sudah tidak ada, tetapi sampai hari ini, selagi dunia ini belum kiamat, saya katakan, dan selama ada orang Kristen, kedua nama ini tetap akan disebut dan diingat orang. Amin. Termasuk kita. Makanya Bapak Ibu secara perorangan maupun dalam keluarga, siapa kita ini? Ini yang harus kita pahami. Siapa keluarga kita? Kalau kita menyadari saya dan keluarga saya itu adalah sebagai hamba Allah, berarti kita harus ingat ini. Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Amin. Dia merancang keluarga kita. Dia merancang masa depan kita. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, saya selalu ulang dua kata ini. Kita harus terhisap di dalamnya. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan program Tuhan atas hidup kita. Jangan pernah menolak. Tadi meragukan, jangan pernah menolak. Jangan saya Tuhan, jangan keluarga kami Tuhan, yang lain saja. Memang Tuhan tidak berbicara lagi seperti zaman dahulu, yang terang-terangan. Ya, dalam kehidupan seseorang, atau lewat para nabi, ya, atau lewat penglihatan, atau lewat mimpi. Tapi Tuhan tetap berbicara ke kita sampai hari ini, lewat hamba-hamba Tuhan yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Tuhan berbicara kepada kita lewat pribadi kita masing-masing. Maksud saya, waktu Bapak, Ibu, dan saya merenungkan firman Tuhan, kita membacanya, di tengah-tengah pergumulan kita, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Tuhan berbicara di situ lewat firman-Nya. Padahal kita udah bolak-balik kita baca, itu lagi maksudnya. Maka itu harus ditangkap sidang jemaat. Harus diambil, harus dijalani, sekalipun harus bayar mahal. Amin. Sekalipun tidak mudah, bisa jadi orang salah paham. Sekalipun kelihatannya, wah, ini resiko nih. Kita lagi yang harus nanggung, kita lagi yang harus berbuat. Bapak Ibu, saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu di sini. Salah satu majelis kita yang sudah almarhum, Ibu Sujiati, dia berpesan kepada anaknya yang mau menikah. Salah satu anaknya yang mau menikah, dia bilang begini, jangan menikah di tempat yang mahal-mahal dan jauh. Sederhana saja,
pikirkan jemaat yang di Wacung begitu. Supaya jemaat yang di Wacung bisa juga hadir, ikut merasakan kebahagiaan dari pernikahan anaknya Ibu Sujiati. Luar biasa Bapak Ibu. Sejauh itu, sekecil itu, yang sepertinya tidak ada kaitannya dengan kita, ya, dengan gereja kita, antara pernikahan dengan gereja kita, tapi dia pikirkan itu untuk kita. Amin. Dan sampai akhir itu, Ibu Sujiati mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidupnya untuk melayani kita di sini bersama-sama, terlibat di dalam pelayanan. Bukankah ada juga di antara kita, ya saya belum waktunya jadi majelis, jangan saya, kasih saja yang lain. Bapak Ibu, wajar-wajar saja sebenarnya. Karena kita merasa tidak siap begitu. Kita merasa tidak sanggup. Kita merasa tidak mungkin. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan Bapak Ibu, sudah saatnya kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, maka kita harus menerimanya. Dan kita harus menjalaninya. Amin. Termasuk anak-anak remaja, pemuda di tempat ini. Ayo terlibat dan melibatkan diri di dalam pelayanan. Apa saja jenis pelayanan yang ada yang harus kita kerjakan, kerjakan. Amin. Inilah tempatnya kita melayani bersama-sama. Jangan berkata saya masih muda, saya masih pelajar, saya belum layak, belum pantas. Siapa yang layak? Siapa yang pantas? Kita semua tidak layak, tidak pantas. Hanya Tuhan yang melayakkan dan memantaskan kita. Amin. Termasuk mungkin juga di antara anak-anak remaja pemuda nantinya. Ada yang mau jadi hamba Tuhan. Dengan kata lain, didorong, diingatkan beberapa kali supaya menjadi hamba Tuhan. Jangan ditunda sidang jemaat. Jangan ditolak. Pelayanan untuk menjadi hamba Tuhan itu jauh lebih mulia. Ya. Karena bernilai kekekalan. Amin. Kalau pelayanan di bidang yang lain terbatas, ada masa waktunya. Tapi kalau hamba Tuhan sampai pensiun pun dia tetap disebut sebagai hamba Tuhan. Maksudnya yang melayani pekerjaan Tuhan. Apakah sebagai majelis, apakah sebagai gembala, apakah sebagai penginjil, pendeta, di bidang apa dalam pelayanannya. Atau kalau kaum awam katakanlah seperti itu, harus pegang komisi ini, komisi itu, harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Yang ada kaitannya dengan pelayanan gereja, lakukan sidang jemaat. Maria dan Yusuf, dalam rancangan pribadi mereka masing-masing maupun dalam keluarganya, ternyata mereka masuk dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk melayani dunia. Amin. Iya, untuk melayani dunia melalui Yesus Kristus yang mereka pelihara, yang mereka rawat, yang mereka besarkan. Pada waktunya akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat dulu Bapak Ibu tentang diri saya. Sebenarnya ada muncul keinginan itu untuk jadi pendeta, yaitu kelas 1 SMA. Lalu setelah bekerja di salah satu perusahaan di Pontianak, saya diingatkan lagi supaya apa? Supaya jangan lari dari sebuah panggilan. Dan akhirnya saya katakan, ya Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya, Tuhan mau tetapkan saya sebagai hamba Tuhan, saya berharap supaya
Saya kalau boleh jangan sekolah teologi di Kalimantan. Kalau boleh, itu doa saya Bapak Ibu. Saya tidak minta di Papua, tidak minta di Jakarta, tidak minta di Bandung, di Sumatera yang ada sekolah teologianya, di Jawa Tengah seperti Duta Wacana ya Pak Matius STII dan beberapa sekolah lagi, enggak. Saya hanya bilang, Tuhan, saya mau kalau boleh kuliahnya di luar Kalimantan. Akhirnya saya datang ke Jakarta. Kampusnya bukan kampus mentereng sidang jemaat. Bukan sebuah gedung yang permanen, lengkap dengan perpustakaan dan lain sebagainya. Ini kampus, boleh dikatakan tidak layak disebut sebagai kampus. Tapi pendiri dari STT ini adalah orang yang memang cinta Tuhan, sidang jemaat. Yang hatinya untuk Tuhan. Di dalam kesederhanaan kita kuliah, di dapur, boleh dikatakan seperti itu, di lorong, dosen-dosen yang berpengalaman. Ya, saya ada di situ kuliah. Kalau sekarang kampusnya jauh lebih baik, Pak Matius. Saya dituntut harus bagaimana berserah, berharap kepada Tuhan karena belum ada yang namanya makanan yang disiapkan. Seperti di tempat lain, mahasiswa sudah ditanggung makanannya, minumannya, dan lain sebagainya. Gizinya ada begitu ya. Kalau kita makan, antara makan dan tidak makan itu pergumulan pribadi masing-masing, sidang jemaat. Itu saya alami. Proses masuk di dalam rencana Tuhan. Sekarang saya bersyukur. Kalau dulu saya tidak mengalami masa-masa susah. Masa-masa penuh penderitaan. Saya mungkin tidak kuat untuk jadi hamba Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan hingga hari ini. Jadi kadang-kadang Tuhan bawa kita ke dalam keadaan yang berliku. Tidak harus lurus. Ada orang yang lurus-lurus saja Bapak Ibu. Ada. Seperti di jalan tol, ada. Tapi ada yang harus lewat jalan tikus, berliku, dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada proses penggenapan dan rencana atau rancangan Tuhan atas hidup kita. Termasuk dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Tuhan punya rancangan, punya rencana dalam keluarga kita. Paling tidak lewat kita sebagai orang tua. Supaya anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita itu dididik, dibina, didoakan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Menjadi anak-anak yang tetap cinta Tuhan. Digoyang, dihambat, dipermalukan, dianiaya. Katakanlah seperti itu. Kalau itu terjadi, mereka tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan mau supaya Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang senantiasa mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Lewat didikan kita, lewat doa kita. Siapa tahu Tuhan punya rancangan yang terindah untuk mereka. Kalaupun mereka nanti menjadi seorang pengusaha, mereka menjadi pengusaha yang tidak hanya mementingkan untuk kekayaan, memperkaya diri sendiri. Tapi bagaimana mensejahterakan karyawannya. Amin. Kalau dia jadi bos, dia tidak jadi bos yang semena-mena, yang maki-maki orang, yang keluar kata-kata kotor, jorok, dan merendahkan martabat orang. Karena dia setiap kali mau mengucapkan, dia ingat kepada Tuhan, bahwa karyawannya itu adalah ciptaan Tuhan, yang sama mulianya dengan dirinya. Waktu dia bekerja dengan jujur, tidak penuh dengan apa, tidak dengan manipulasi dan lain sebagainya. Karena orang tuanya, kita, gereja kita, mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Amin. Dan lain sebagainya. Yang kedua, sidang jemaat, rencana Allah atas kehidupan, selain Allah punya rencana atas kehidupan ini, yang kedua Allah punya cara untuk meneguhkan rencananya. Ayat 20 dan ayat 21 itu. Yusuf kan ragu. Maria juga ragu.
Cuma kalau Bapak Ibu katakan baca dikatakan oleh Maria, mana mungkin bisa terjadi? Saya ini belum bersuami. Yusuf lain lagi, dia lihat Maria udah hamil duluan. Dia diam-diam mau menceraikan Maria itu. Mau tinggalkan Maria. Tapi lihatlah, karena Maria dan Yusuf itu ada dalam rencana Tuhan. Mereka berdua mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Amin. Maria akhirnya berkata, karena saya ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan mau. Dan Yusuf akhirnya juga menerima Maria setelah malaikat datang kepadanya, supaya Yusuf jangan takut. Amin. Kita dalam kehidupan kita juga suka begitu tuh. Ya. Antara percaya atau tidak percaya. Kadang-kadang iman kita benar-benar tergoncang. Ini memang datangnya dari Tuhan atau tidak? Kalau datangnya dari Tuhan, kenapa harus seperti ini? Tapi percayalah Bapak Ibu, di tengah-tengah keraguan kita mungkin, di tengah-tengah ketidakpercayaan kita mungkin, di tengah-tengah kegalauan Bapak Ibu dan saya, Tuhan hadir. Tuhan meneguhkan kita. Tuhan menguatkan kita. Bahwa apa yang kita jalani itu sesuatu yang tidak keliru dan salah. Dan Tuhan bisa buktikan bahwa Dia memilih kita, rancangannya ada atas hidup kita. Dia teguhkan kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau Yusuf dan Maria diteguhkan dengan caranya Tuhan, Tuhan juga pasti meneguhkan masing-masing kita. Bapak Ibu, saya memperhatikan, mana Bima? Bima ada di atas ya, Bima? Ya, saya memperhatikan tuh keluarga Pendeta Sujoko. Ya, Pendeta Sujoko ini anaknya itu Bima, salah satunya. Ya, merintis pelayanan di kampung halaman di Mentonyek, di tempat di mana saya lahir, sidang jemaat. Tapi karena ini keluarga Pendeta Sujoko ini adalah keluarga yang percaya kepada panggilan Tuhan itu jelas bagi mereka. Mereka menerima apa yang Tuhan minta. Padahal kalau mau pelayanan di tempat lain banyak. Pak Pendeta itu tidak hanya bisa pelayanan di kampung, di desa, di pedalaman sidang jemaat. Karena sudah biasa hidup di kota. Karena dulu bujangnya di kecamatan. Di kota sanggup mampu untuk pelayanan. Tapi mereka menerima panggilan harus ada di sebuah desa. Desa yang belum paham bagaimana memberi, bagaimana menghormati hamba Tuhan. Ditambah lagi Pak Pendeta Sujoko itu bukan orang Dayak. Tapi di tengah-tengah badai yang mereka hadapi, di tengah-tengah goncangan yang ada, Tuhan teguhkan panggilan mereka hingga hari ini sidang jemaat. Lewat pelayanan mereka, gereja mengalami kemajuan. Lewat pelayanan mereka, kehidupan rumah tangganya juga luar biasa. Mereka bisa bangun rumah yang cukup permanen di kampung halaman sana. Mereka juga punya mobil, padahal pelayanan di kampung. Berapa sih yang didapat dari jemaat? Tapi Tuhan punya cara, amin. Kalau yang lain diteguhkan, hamba Tuhan di sini juga diteguhkan sidang jemaat. Paparan mengalami peneguhan-peneguhan Tuhan. Melihat sidang jemaat tetap kuat di dalam mengikut Tuhan. Menjalani hari-hari yang ada. Itu juga bagian peneguhan dari panggilan Pak Para dan yang lain-lain.
termasuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan dengan caranya mau menyatakan kepada kita, ini loh tidak salah. Ini loh jalan yang harus kita lewati, ini loh jalan yang harus kita lalui. Jalani saja. Sekalipun berlumpur, sekalipun berbatu, sekalipun terjal, Tuhan ada di situ. Amin. Termasuk dalam keluarga kita masing-masing. Ya, Tuhan punya rancangan pada diri kita dan keluarga kita. Contohlah Bapak Ibu, kenapa dari sekian banyak, kalau kita sebagai laki-laki gitu ya, dari sekian banyak perempuan yang kita kenal, kenapa jadi dengan dia? Ada nggak pertanyaan itu di hati Bapak Ibu? Hah? Kenapa harus jadi sama dia? Bukan sama yang lain. Dijalani, dilalui. Oh, ternyata ini maksud Tuhan atas hidup kami. Hidup saya secara pribadi. Amin. Sebab kalau sama yang lain, biarpun dia kaya, biarpun dia hebat, kalau itu bukan dari Tuhan, gak akan membawa kebahagiaan sidang jemaat. Yang ada apa? Kehancuran. Bisa jadi ke polisi. Tekanan batin. Yang dari gemuk jadi kurus, yang dari kurus jadi gemuk. Dan harus kita syukuri. Amin. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau tidak lewat dia pasangan hidup saya mungkin tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau tidak sama dia Tuhan, mungkin saja saya udah lama ada dalam tekanan demi tekanan. Saya banyak kelemahan, kekurangan, tapi dia bisa topang saya. Makanya Bapak Ibu, selain bersyukur sama Tuhan, berterima kasihlah sama pasangan pulang dari sini. Amin. Iya, termasuk Bu Deborah, ya, aminin, ya. Bagaimanapun lahir anak-anak yang akhirnya takut Tuhan kan gitu ya Bu Deborah. Yang terbaik yang Tuhan buat, ada waktunya, ada masanya nanti Tuhan mengerjakan di endingnya jauh lebih baik. Kita harus orang yang beriman. Yang dimana iman itu membawa kita kepada optimis, bukan pesimis. Amin. Karena kita ada di dalam Tuhan. Jadi Allah punya cara untuk meneguhkan rencananya atas hidup kita ini. Yang ketiga, Allah mencari orang yang memiliki sifat atau karakter yang baik di dalam mensukseskan, kalau saya pakai istilah, atau dalam menjalankan rencananya. Itu bisa kita lihat di ayat 19 dan ayat 24 dari bacaan Matius pasal 1 tadi. Perhatikan Bapak Ibu, khususnya untuk Yusuf itu, dia ditulis di situ tulus hatinya. Dia juga menjaga nama baik Maria. Dia taat. Ya. Adakah di dalam rencana Tuhan yang mulia, Tuhan memakai orang-orang yang, maaf, saya harus ngomong di atas mimbar ini. Ya. Adakah Tuhan pakai orang-orang yang brengsek itu? Yang kelakuannya nggak benar? Ada Bapak Ibu? Tuhan selalu mencari hati orang, selalu mencari sifat orang, karakter orang yang berkenan kepadanya, ya, di dalam melaksanakan rencananya. Tidak mungkin, ya, kalau kita lihat sih memang ada beberapa kejadian, ya, salah satu tokoh teologi ya, hidupnya brengsek benar waktu itu. Tapi mamanya berdoa 20 tahun lamanya mendoakan anaknya ini.
sehingga anaknya itu bertobat dan menjadi seorang tokoh teologi. Tapi maksudnya begini, setelah dia bertobat, dia punya kehidupan grafik, sifat, karakter itu menuju ke arah yang lebih baik. Jangan dibalik Bapak Ibu. Karena sekarang ini juga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan. Saya harus ngomong ini di atas mimbar. Pelayan-pelayan Tuhan. Yang sudah hebat, yang sudah mapan. Justru jatuh di dalam dosa dan terus ada di dalam dosa. Menjadi batu sandungan. Kalau dia tidak bertobat nanti begitu besar harga yang harus dia bayar. Dan Tuhan tidak segan-segan akan mempermalukannya. Ya. Nama baiknya nanti lama-lama akan dikenal orang menjadi nama baik, nama yang rusak, bukan nama yang baik lagi. Dan akan jadi pembicaraan orang. Tidak di hadapannya, tapi di banyak sudut, di banyak tempat, di warung kopi, di restoran, di hotel, di mana saja orang yang mengenal dia pasti jadi bahan pembicaraan. Memang di depannya orang nggak ngomong, tapi di belakangnya orang kan ngomong. Siapa orang itu? Demikian juga yang baik sidang jemaat, yang berkarakter baik. Saya meyakini setiap orang yang berkarakter baik memiliki sifat yang baik. Tidak hanya disenangi oleh manusia, lebih-lebih disenangi oleh Tuhan. Amin. Saya berapa minggu, berapa bulan ini membahas tentang teladan sidang jemaat kepada anak-anak muda kita di tempat ini. Biarpun mereka masih muda, mereka harus menjadi teladan dalam kehidupan. Ya, terakhir itu kesucian ya. Ya, teladan dalam kesucian. Anak-anak muda dituntut untuk hidup suci. Orang-orang tua yang sudah berkeluarga dituntut juga untuk hidup dalam kesucian. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan ingini. Itu yang Tuhan senangi dalam hidup ini. Daud itu, kenapa dia terpilih menjadi raja menggantikan Saul? Padahal dia masih muda sidang jemaat. Dia belum berpengalaman dan tidak ada pengalaman di medan pertempuran seperti abang-abangnya yang adalah tentara. Dia punya pengalaman hanya di padang rumput saat menjaga kambing dombanya. Ya. Pemilihan pengganti Saul, Samuel datang ke rumah, semua anak Isai itu dikumpulkan kecuali Daud. Kenapa? Daud nggak dianggap. Tidak dianggap oleh orang tuanya, orang terdekatnya. Siapa Daud? Anak ingusan. Apa yang diharapkan dari dia? Tapi Alkitab mencatat. Hatinya. Tuhan melihat hatinya. Amin. Tuhan melihat sifatnya. Tuhan melihat karakternya. Sekalipun yang lain dipanggil, Tuhan tidak pilih mereka. Tuhan pilih Daud. Dari sini kita belajar. Baik itu dari Maria, dari Yusuf, maupun dari Daud. Bagaimanapun juga Bapak Ibu. Berkarakter baik atau memiliki sifat yang baik. Itu tetap dicari Tuhan. Amin. Itu tetap ada di dalam rancangan Tuhan, dalam pemilihan Tuhan. Dan pasti dipakai Tuhan. Jadi jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu di dalam hal menjaga karakter. Di sekolah juga ada namanya karakter Pancasila. Betul ya Pak Matius ya? Kami di SMP sekolah tempat saya mengajar nanti tanggal 24. Ada celebration dari karakter itu. Dari kegiatan-kegiatan yang ada. Kemarin sudah geladi bersih. Bagus tampilan-tampilan mereka. Dulu anak-anak itu gampang sekali berbicara yang kotor, yang jorok, yang kasar. Sekarang sudah mulai berkurang. Satu anak sempat saya dengar pada saat
saya kasih tugas, saya duduk ya di samping mereka, maksudnya di kelas. Saya bilang, karena dia ngomong kasar, saya langsung bilang, ternyata kamu ya cantik tapi tidak sesuai dengan perkataannya, tidak sesuai dengan kecantikannya. Malu dia, saya sampaikan begitu. Karena di depan saya ngomongnya, di depan anak-anak. Nah jadi Bapak Ibu, sesuatu yang namanya karakter atau sifat tidak bisa disembunyikan. Di hadapan manusia mungkin bisa disembunyikan, tapi di hadapan Tuhan itu terang benderang. Jadi bicara rencana Allah, sidang jemaat, Allah punya rencana atas kehidupan setiap kita. Dan Allah akan meneguhkan rencananya dalam setiap kita. Dan Allah tetap memperlihatkan, Allah tetap mencari, Allah tetap menyukai orang yang berkarakter atau memiliki sifat yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Inilah sudah kita semua boleh kita akan menaikkan pujian terima kasih. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Selama hidupku ku adakan seperti-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Yesusku. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami berterima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah. Boleh kami ikuti dan berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada setiap kami. Dan biarlah itu kami ingat, kami olah kembali dalam pikiran kami. Kami boleh terapkan dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami yang terlibat dalam pelayanan. Dan biarlah pelayanan ini untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami boleh terus melayani dengan hati kami, dengan kesungguhan kami untuk masa-masa yang akan datang.
Kami berterima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang terus setia beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tidak pedulikan, tidak mau ambil pusing. Mereka utamakan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar segala seru doa mereka. Tuhan yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan peliharakan. Yang sepertinya tidak ada masa depan, yakinkan bahwa sidang jemaat-Mu di dalam Tuhan Yesus memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan karuniakan hikmat kepada setiap kami orang tua, supaya kami mampu menata, mengelola keuangan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Supaya kami juga berpikir untuk masa depan kami, masa tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang diusahakan, dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Yang ada dalam usaha bisnis, ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah persaingan yang ada, Engkau tetap membela anak-anak-Mu. Engkau menyediakan berkat untuk mereka dapatkan ya Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami, dari yang kecil sampai yang dewasa atau yang besar, supaya mereka dikaruniakan hikmat bijaksana oleh Tuhan, untuk dapat memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang akan menghancurkan masa depan mereka, mana yang akan membuat masa depan mereka baik. Di dalam nama Yesus mereka memilih kepada pilihan yang baik, pilihan yang tepat. Dan biarlah anak-anak sidang jemaat-Mu, anak-anak kami, remaja pemuda di tempat ini, tidak salah di dalam bergaul. Mereka boleh melihat bahwa mereka itu orang yang mulia, orang yang terpilih, orang yang terhormat. Makanya biarlah mereka tidak menjadikan diri mereka sama dengan dunia ini. Mereka punya pemikiran yang maju dan punya kemampuan untuk mempersiapkan diri, menyambut masa depan, bahwa masa depan mereka akan jauh lebih baik dari kami semua ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini. Jangan ada satupun yang terhilang, yang meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup, karena pekerjaan dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus, jemaat-Mu, remaja pemuda, menjadi jemaat yang tertanam. Terima kasih kalau ada serangan dari kuasa-kuasa kegelapan mau menyerang rumah tangga kami masing-masing. Kami menolaknya di dalam nama Yesus. Supaya keluarga kami tetap baik-baik saja, dipagari oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, seperti Pak Apris Tuhan. Di tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya ada pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Matius, Tuhan juga tolong pulihkan. Untuk Pak Tony, kami terus berdoa di dalam nama Yesus, supaya saraf-saraf bagiannya yang terganggu diubahkan oleh Tuhan, diremajakan oleh Tuhan, sehingga hamba-Mu ini dapat melihat sedikit demi sedikit pertolongan demi pertolongan yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Kami berdoa untuk Pak Canyang dalam usia lanjutnya, di dalam nama Yesus, biarlah Pak Canyang tetap dikaruniakan umur yang panjang dengan kondisi yang kuat, yang sehat. Di dalam nama Yesus untuk kami semua di tempat ini, ditopang, ditolong, disertai oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jauhlah dari perpecahan, jauhlah dari pertikaian, jauhlah dari untuk mementingkan kepentingan pribadi demi untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi mereka yang bersaing di legislatif, yudikatif, dan eksekutif, mereka untuk membangun bangsa ini, mempersiapkan bangsa ini, untuk eksistensi bangsa ini, bukan untuk merebut kekuasaan, memperkaya diri dan kelompoknya. Di dalam nama Yesus bangsa kami baik-baik saja. Kami berdoa untuk bangsa Israel dan Hamas di Palestina, supaya kiranya ada titik temu, yaitu adanya perdamaian. Tapi kembali kami mau serahkan yang terbaik yang Tuhan kerjakan untuk dua kelompok ini ya Bapa. Kami terus berdoa untuk perlombaan senjata, terutama untuk nuklir Tuhan di dunia ini,
yang akan merusak, yang akan menghancurkan masa depan bumi, masa depan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya. Supaya ada tangan yang kuat yang datang dari Tuhan untuk boleh membatasi pengembangan nuklir yang ada di dunia ini, terutama untuk persenjataan. Demikian juga biologi sebagai alat perang antar negara. Di dalam nama Yesus, kami tidak mau lagi seperti COVID-19 yang dimanipulasi, yang dimainkan oleh beberapa kelompok orang untuk memperkaya diri, untuk eksistensi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tetap percaya dunia ini, bangsa kami, ada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sekali lagi, sidang jemaatmu dikuatkan di dalam mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya sidang jemaatmu tidak kalah dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Di dalam nama Yesus, mereka tetap semangat, tetap kuat di dalam mengikut Tuhan. Belajar bersyukur, belajar menerima semua keadaan dan kenyataan dengan tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing, baik yang dekat yang jauh. Kami mohon penyertaan Tuhan, termasuk yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, tetap ada di dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, umat pilihannya, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.